Abu Bakar As-Siddiq itu berjalannya itu berpindah-pindah. Kadang di belakang Rasulullah, kadang di depannya Rasulullah, kadang di samping kanannya, kadang di samping kirinya. Terus begitu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ditanya, apa yang engkau lakukan wahai Abu Bakar? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sengaja berjalan di depanmu karena saya takut ada panah yang nyasar, ada orang yang tidak kenal memanah kamu dari depan, maka biarlah aku yang akan menjadi perisainya. Ketika aku berada di belakang, maka aku saya takut ya Rasul, ketika nanti ada orang melemparkan tombaknya kepadamu dan mengenakan kamu, biar aku yang akan kena duluan, katanya. Begitu juga ketika aku berjalan dari kanan dan ke kiri, maka takut ada orang-orang, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal kemudian menyerang engkau ya Rasul, biar aku yang terkena sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur masih senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Kita bersyukur diberi nikmat yang luar biasa lahir batin, dan yang penting adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang kita rasakan hingga kita bisa datang ke masjid di subuh pagi hari ini yang sudah mulai agak terasa dingin. Itulah tantangan bagi kita semua, tantangan bagi seorang muslim ketika sudah menjelang dingin, bangunnya kadang-kadang sudah mulai malas, agak berat. Tentu saja kecuali dengan hanya karena iman dan Islamnya saja. Khalifah Umar ibnul Khattab itu pernah mengatakan, inna kunna azilla qaumin, katanya. Dulu kami ini, kata Umar bin Khattab, adalah kaum yang paling hina, kaum yang paling rendah derajatnya. Fa'azzanallahu bil Islam, maka kemudian Allah memuliakan kami bil Islam, dengan Islam. Mahma natlubu ma ghaira azzanallahu bih, maka bagaimana mungkin kita akan mencari suatu kemuliaan selain yang diberikan Allah kepada kita, maka kita kemudian akan menjadi kaum yang terhina lagi. Jadi keislaman kita, keimanan kita yang diberikan Allah kepada kita merupakan bagian dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Itulah kata Khalifah Umar ibnul Khattab. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu ayat yang terdapat dalam surat Maryam ayat 41, wa dzkur fil kitabi Ibrahim, wahai Muhammad, ceritakan, sampaikanlah apa yang ada di dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang
sangat membenarkan, lagi pula seorang nabi. Kata siddiqon berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu itu artinya adalah kebenaran yang masih diragukan oleh banyak orang, yang masih diragukan oleh sebagian orang. Itu namanya as-sidqu. Nah, as-sidqu itu memang benar adanya, tetapi buktinya masih belum jelas. Buktinya masih belum bisa diketahui. Karenanya sebagian orang akan mengingkari dan tidak mempercayai itu. Maka orang yang percaya itu disebut dengan shadiq, orang yang membenarkan. Tetapi ketika siddiqon, maka itu adalah orang yang sangat membenarkan. Nah, sangat membenarkan itu tentu saja juga adalah orang yang tulus. Jadi di situ ada ketulusan, membenarkan dengan lurus. Nah, itu namanya siddiqon. Jadi Nabi Ibrahim di kala mudanya adalah seorang pencari ilmu. Dia meneliti, dia mengamati, kemudian dia merenungkan apa yang ia lihat dengan alam sekitar yang ia lihat itu. Mulai dari bintang gemintang, lalu kemudian dia mengamati bulan, lalu dia mengamati matahari, sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim memberikan kesimpulan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua, yaitu menciptakan alam semesta ini. Kita bisa mencari gambaran tentang as-sidqu itu ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam semalam, sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam semalam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diteruskan perjalanan itu ke Sidratil Muntaha. Setelah datang dari melakukan Isra Mi'raj itu, Rasulullah kemudian menceritakan apa yang ia alami, yang beliau alami kepada masyarakat Quraisy. Setelah menceritakan, lalu kemudian datanglah Abu Jahal yang sudah mendengarkan itu, karena waktu itu Rasulullah sudah dikenal Al-Amin, orang yang jujur. Maka kemudian datanglah Abu Jahal. Abu Jahal kemudian memanggil Abu Bakar As-Siddiq, yang waktu itu mungkin Abu Jahal belum tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu. Lalu Abu Bakar ditanya, apakah kamu percaya dengan omongan Muhammad? Apakah kamu percaya dengan ceritanya Muhammad itu? Maka kemudian di luar dugaan Abu Jahal, Abu Bakar kemudian menjawab, jangankan dia mengatakan yang demikian, kata Abu Bakar. Jika dia mengatakan bahwa di balik gunung itu ada musuh dan itu belum terbukti, maka aku pun akan membenarkan itu. Itu jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika begitu percayanya tanpa harus melihat buktinya dan seterusnya, itulah maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang sangat membenarkan dengan tulus, dengan orang yang betul-betul membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi As-Siddiq itu tidak hanya cukup membenarkan atau sangat membenarkan, tetapi diwujudkan atau diikuti dengan perilaku-perilaku bahwa dia adalah orang yang membenarkan, yang sangat membenarkan. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ini besok nanti sore insya Allah masuk mulai tanggal 1 Muharram, kembali ke hijrah. Jadi ketika Rasulullah hendak berangkat ke Madinah bersama bertiga di rumah pamannya Abi Thalib bersama Ali, Abu Bakar, maka kemudian pada malam itu dengan sangat dramatis, ketika rumah itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan rasanya tidak mungkin lewat, rasanya tidak mungkin selamat kalau dalam hitungan akal,
tetapi kemudian Allah menyelamatkannya, dan kemudian Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidurnya di tempat tidur Rasulullah itu. Maka saat itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah berangkat meninggalkan rumah itu. Maka saya ingin menyinggung sedikit bahwa ada satu doa yang mungkin di dalam surat Al-Isra, yang doanya itu adalah kita dianjurkan untuk membacanya setiap kita selesai melakukan salat malam atau salat tahajud. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ini sangat dahsyat sekali menurut saya, karena doa ini adalah doa yang diajarkan kepada Rasulullah pada malam itu. Lalu terus kita yang tidak dalam bahaya, apa maksudnya, apa tujuannya? Maka adalah ketika kita membaca doa ini, sesungguhnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam suatu masalah kehidupan dengan benar, dan jika itu masuk, maka keluarkan aku dengan jalan keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata-kata yang sangat istimewa adalah ketika ada kata-kata ladunka, dari sisimu. Ladunka itu beda dengan inda, dengan indaka, dengan indahu, min ladunhu. Kalau min ladunhu dalam surat Al-Kahfi ada itu. Jadi ketika waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku ya Allah engkau sebagai penolong dan sebagai pelindungku. Itu tidak ada perlindungan lain, tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah min ladunka atau min ladunhu, itu berarti luar biasa, memang betul-betul Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan itu. Di dalam doanya para ashabul kahfi itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi min ladunka rahmah, sebuah kasih sayang, satu rahmat yang hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena waktu itu ashabul kahfi sudah tidak bisa melakukan apapun kecuali berlindung ke dalam gua itu. Karena dia keluar dari gua, maka dia akan ketahui dan akan dibunuh oleh raja yang zalim dan raja yang kafir itu. Maka kemudian Allah menidurkan mereka dalam rentang waktu 309 tahun. Jadi sekali lagi ini, jika kita mungkin ada masalah, jika mungkin kita mendapat cobaan, jika mungkin kita ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang disampaikan atau yang ditermaktub dalam Al-Quran ini. Nah, ketika sudah keluar dari Madinah, ketika sudah keluar dari rumah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah berjalan terus. Sebelum sampai ke Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq itu berjalannya itu berpindah-pindah. Kadang di belakang Rasulullah, kadang di depannya Rasulullah, kadang di samping kanannya, kadang di samping kirinya. Terus begitu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ditanya, apa yang engkau lakukan wahai Abu Bakar? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sengaja berjalan di depanmu karena saya takut ada panah yang nyasar, ada orang yang tidak kenal memanah kamu dari depan, maka biarlah aku yang akan menjadi perisainya. Ketika aku berada di belakang, maka aku saya takut ya Rasul, ketika nanti ada orang melemparkan tombaknya kepadamu dan mengenakan kamu, biar aku yang akan kena duluan, katanya. Begitu juga ketika aku berjalan dari kanan dan ke kiri, maka takut ada orang-orang, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal kemudian menyerang engkau ya Rasul, biar aku yang terkena sendiri. Ketika sampai di Gua Thur, ketika hendak masuk, Abu Bakar As-Siddiq melemparkan batu ke dalam Gua Thur. Melemparkan batu, setelah melemparkan batu, dia memasukkan tangannya ke dalam gua itu. Ditanya lagi oleh Rasul, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan wahai Abu Bakar? Aku
ingin mengecek, saya lemparkan batu, takut ada orang di dalamnya. Lalu aku masukkan tanganku, takut ada binatang buas. Biar tangan aku duluan, tangan saya duluan ya Rasul, yang dimakan oleh binatang buas itu. Jadi as-siddiq itu diawali dengan ketulusan, dengan pembenaran yang sangat tulus, kemudian diikuti oleh perilaku bahwa dia betul-betul membenarkan, meyakini itu. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ketika Nabiullah Ibrahim sudah kemudian menemukan Tuhannya, lalu membenarkan dengan Allah sebagai pencipta dan sebagai Tuhannya, maka kemudian dia meneruskan keyakinannya itu dengan mendakwahkan kepada masyarakatnya. Bukan hanya itu, dia kemudian menghadapkan wajahnya, inni wajjahtu, kemudian menghadapkan kepada Allah. Ini bagian dari ketaatan yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah ketika dia sudah membenarkan. Jadi kalau konsekuensi dalam konteks kekinian seperti kita, kalau kita sudah mengimani, kalau kita sudah membenarkan, maka berarti kita ya harus ada konsekuensi yang harus kita tanggung dengan keimanan dan pembenaran yang kita lakukan itu. Kalau itu tidak, maka berarti kita masih belum sampai ke siddiq, tetapi baru sampai di sotiknya. Jadi ada orang namanya sotik, ada namanya Pak Siddiq. Di sini ada Pak Siddiq, nggak tahu ada Pak Sotik nggak kalau yang di sini. Jadi ini insya Allah nanti akan kemudian mencerminkan bagaimana perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam konteks kajian pemikiran, kita itu mungkin pernah menemukan dalam kajian filsafat itu ada Nietzsche, lalu kemudian ada Karl Marx, lalu kemudian yang belakangan ini ada Stephen Hawking. Orang-orang ini adalah ilmuwan ini, para filsuf ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengakui adanya Tuhan. Nietzsche itu mengatakan Tuhan itu mati katanya. Lalu Karl Marx bahwa orang meyakini Tuhan itu seperti opium. Opium itu orang ingin menenangkan diri saja. Jadi ketika orang sudah terdesak, sudah tidak mempunyai jalan lain, maka dia baru akan mempercayai adanya Tuhan. Jadi untuk menenangkan diri saja katanya Karl Marx, orang mengimani tentang Tuhan, orang beragama itu. Kalau Nietzsche, Tuhan sudah mati katanya. Nietzsche mengatakan ini ketika ilmu pengetahuan begitu majunya, sampai dia mengatakan sudah tidak ada Tuhan sekarang, semua diselesaikan oleh ilmu pengetahuan. Lalu kemudian ada Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam ini bukan karena diciptakan oleh Allah, tetapi ini terjadi dengan black hole, dengan ledakan yang besar, dentuman besar yang itu menjadikan alam itu ada. Dan dia tidak mengakui adanya Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada ketulusan ketika seseorang itu mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya rasionalitas atau akal pikiran kita itu sesungguhnya bisa mengantarkan seseorang dengan menemukan adanya Tuhan, menemukan kebenaran, itu sebenarnya bisa. Tetapi karena tidak ada ketulusan di dalamnya, maka kemudian orang kemudian melenceng. Ada bahasa lain saya kira yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah bahwa ketika seseorang berpikir dengan akal pikirannya, lalu kemudian tidak mentautkan hatinya, tidak mengikutkan hatinya, maka akal pikiran itu akan berjalan sendiri. Tidak ada kelurusan, tidak ada ketulusan di dalamnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Fa innakum la taqdiru qadrah. Jadi dalam riwayat lain atau matan yang berbeda tetapi sedikit sama adalah tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian, katanya Rasul, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah.
wala tafakkaru fi dzatillah. Tetapi jangan pernah sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Fa innakum la taqdiruna qudratahu. Bahkan kamu tidak akan mungkin bisa sampai, katanya. Tidak akan bisa mengetahui hakikatnya. Jadi bedanya adalah ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim, seperti kasusnya yang disampaikan dalam bentuk novel Hayy bin Yaqdhan oleh Ibnu Tufail, lalu dilakukan oleh banyak para ilmuwan yang kemudian masuk Islam, itu adalah karena memikirkan ciptaan Allah. Tetapi dalam memikirkan ciptaan Allah itu, dia berpikir seutuhnya sebagai seorang manusia. Manusia yang punya akal pikiran, manusia yang punya hati, manusia yang punya jiwa ketuhanan. Jiwa ketuhanan itu bahwa dalam diri manusia itu ada dua jiwanya. Ada nasut dan ada lahut. Nasut itu adalah jiwa kemanusiaan manusia itu ada. Manusia itu seperti hewan, butuh makan, butuh minum, butuh berhubungan dengan pasangannya. Nah, itu alam nasut, alam yang dimana manusia itu mengalami seperti hewan. Tetapi dalam diri manusia itu ada jiwa Tuhan, alam lahut namanya. Jadi di dalam ada jiwa ketuhanan yang memang ditiupkan Allah ke dalam diri manusia, ke dalam ruh manusia. Jadi inilah yang sesungguhnya kalau kita alami betul, maka kita akan sampai pada kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah awalnya dari memikirkan ciptaan Allah. Nah, kata Rasulullah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tetapi kamu jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah, karena kamu tidak akan mampu untuk mencapai hakikatnya. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh memikirkan tentang Allah? Boleh, tetapi pada sisi-sisi nama-nama dan sifatnya. Kalau kita memikirkan nama-namanya, misalnya Asmaul Husna, sifatnya, insya Allah kita juga akan sampai kepadanya. Akan sampai untuk mendapatkan ridha Allah itu. Bahwa kita akan semakin mempertebal iman kita. Karena sampai disitulah, karena kita bisa memikirkannya. Tapi kalau sampai kepada hakikatnya, zatnya Allah, tidak akan sampai ke sana. Jadi ini jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah agar kita tidak masuk ke dalamnya. Karena kita tidak akan sampai ke sana. Nah, sekali lagi orang berpikir, untuk sampai orang berpikir dengan tulus itu tentu saja harus melihat jauh lebih dari sekedar fenomena alam yang ada di depan kita. Saya ingin memberikan gambaran begini. Perenungan itu sebagaimana kalau Allah di dalam Al-Quran itu afala tatafakkarun, afala ta'qilun, maka perenungan itu ketika kita melihat alam, jangan sampai itu hanya berhenti. Ketika kita melihat indahnya alam, maka tidak berhenti sampai di sana, tetapi kita teruskan misalnya dengan berzikir begitu. Kalau dalam surat Ali Imran, bagaimana seorang ulul albab, pertama yang disebutkan cirinya adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berzikir orang ulul albab, orang pintar, orang-orang yang berpikir itu. Tetapi tidak hanya berzikir, tetapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dia berpikir, kemudian setelah berpikir tentang ciptaan, berzikir dengan hatinya, lalu kemudian memperhatikan ciptaan alam, maka dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu gambarannya. Jadi tidak berhenti sampai memikirkan fenomena alam, tetapi dia kemudian adalah mencapai satu pada kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah ini tidak pernah sia-sia menciptakan alam semesta ini. Sampai hingga masalah keburukan atau ciptaan Allah yang mungkin membawa keburukan bagi kita, yang mungkin dianggap membawa mudarat bagi kita, maka saya kira kalau itu dipikirkan dengan matang, dengan penuh ketulusan, dengan siddiqan tadi itu, maka kita akan sampai kepada kesimpulan, akan sampai untuk menyampaikan pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ pun ketika kita melihat perilaku manusia, kalau kita memikirkan dengan akal pikiran kita,
maka kita hanya akan mendapatkan sisi luarnya saja. Tetapi kalau kita melihat sampai ke dalamnya, oh mungkin begini hikmahnya, maka kita akan mendapatkan hikmah yang lebih banyak. Ada seorang ustadz dulu di pondok itu, ada seorang santri yang kemudian santri itu kehilangan, bukan hanya 1-2 orang, tetapi sampai 3 orang kehilangan barangnya di pondok. Maka kemudian diadukan ke kiainya, ke ustadznya. Ustadz itu mengatakan, anak itu, santri itu tidak ada yang mencuri katanya. Dia hanya meminjam tapi tidak bilang kepada temannya. Dia mengatakan begitu karena melihat jauh dari sekedar apa yang dilakukan oleh santrinya itu. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa hari kemudian, mungkin orang yang mencuri, santri yang mengambil barang tanpa bilang itu, mungkin dia merasa begitu saya dimanusiakan ya oleh ustadz ya katanya. Maka setelah itu dia menghadap sendiri kepada ustadznya dan kemudian dia mengakui apa yang ia lakukan. Ini luar biasa. Ada seorang kiai di Jombang, kiai itu namanya Kiai Soleh Qasim. Suatu saat ia didatangi oleh seorang pelacur. Pelacur itu datang kepada sang kiai, lalu dia mengatakan, Pak Yai, saya itu minta tolong didoakan. Mau minta doa apa kamu katanya. Tapi Pak Kiai ini tahu dengan perempuan ini. Kamu mau minta didoakan apa katanya. Tentu kalau kita mengatakan minta didoakan supaya dia mendapatkan petunjuk dan bertaubat. Tetapi bukan itu yang diminta oleh sang pelacur itu. Dia minta apa coba? Saya minta doa panglarisnya Kiai. Luar biasa. Panglarisnya apa? Biar dagangannya, dalam tanda kutip, biar dagangannya itu laku katanya. Sang Kiai ya kaget tentu saja. Tetapi dia mencoba menenangkan diri sang Kiai. Lalu dia melihat ada istilah di dalam pesantren itu, istilah pesantren itu ada pandangan basiroh. Pandangan basiroh itu adalah pandangan mata batin pada diri manusia, melihat lebih dari sekedar di luar fenomena yang kita lihat itu. Itu pandangan basiroh. Sang Kiai ini kemudian berpikir kepada melihat kasusnya si pelacur ini, mungkin dia bagian dari ketentuan yang diberikan Allah kepadanya, dia untuk menjadi pelacur. Maka kemudian sang Kiai mengatakan, ya sudah, akan saya doakan seperti permintaan yang kamu inginkan itu. Didoakanlah oleh sang Kiai itu. Terus tidak sampai 1 bulan kemudian, sang pelacur itu, si pelacur itu datang lagi kepada sang Kiai itu. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Pak Yai, saking larisnya Pak Kiai, saya tidak kuat melayani orang-orang lagi katanya. Luar biasa. Lah terus mau apa sekarang? Saya bertobat saja hari ini. Berhenti dia menjadi pelacur dan menjadi santrinya sang Kiai Soleh Qasim itu. Ini luar biasa. Jadi satu fenomena masalah yang kita hadapi kadang harus dilihat lebih dari sekedar fenomena yang ada di luar, dalam pandangan mata kasat kita, mata fisik kita. Tapi ini sekali lagi perlu latihan kuat keimanannya kita, kuat hati kita, agar kita, makanya kita kan kadang-kadang diajari oleh Rasulullah, oleh Islam itu tidak mudah suudzon, tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mudah menjudgment, tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi kita diajak untuk lebih arif, lebih bijak. Ya sama seperti kisah-kisah yang dialami, ada orang yang menghadap kepada Rasulullah, orangnya begini-begini, tetapi Rasulullah santai-santai saja, bahkan kemudian para sahabatnya protes, tetapi karena ada sesuatu hal lain yang lebih arif dan bijak untuk disampaikan dan dilakukan. Jadi sekali lagi, inilah mungkin gambaran bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita tentang satu ayat di dalam Al-Quran yang kita kaji tentang Nabi Ibrahim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ada kurang lebih 35 karakter kebaikan yang disandang oleh Nabiullah Ibrahim
alaihissalam, yang kalau kita bahas satu persatu maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Termasuk nanti ada bagaimana Hanifah muslimah, musliman juga, Hanifan juga iya, ada awab dan seterusnya. Insya Allah nanti kita mencoba membahas satu persatu tentang Nabiullah Ibrahim. Dan sekali lagi, semoga kita banyak mendapat hikmah dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup taklim ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.